Ya. Pak Sis, nih langsung saja ya saya kobarkan dulu. Betul. Apinya saya kobarkan dulu. Pak Sis, sebenarnya peran lapas terhadap pembinaan moral ini yang sudah dilakukan lapas di Tuban itu sejauh mana sih Pak? Mungkin bisa diceritakan kepada Dimas dan Diajeng di sana. Terima kasih Mbak Rina, Mas Pipit dan Mas Hiro serta semuanya. Sebelum kami bicara tentang peran lapas terhadap pembinaan moral, kami akan menceritakan terlebih dahulu karena tak kenal maka tak sayang. Iya, Jadi betul sekali, Pak. kami akan menceritakan seputaran lapas terlebih dahulu. Betul. Karena di situ ada 3 lapas, pembinaan dan moral. Saya menceritakan lapas dulu. Lapas itu sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan nomor 12 tahun 95 yang dimaksud dengan lapas ada di pasal 1 ayat 7. Kalau nggak 57 ya. Tapi saya masih ingat ininya bunyinya bahwa lapas itu adalah tempat melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Makanya Mbak Rina tadi nanya narapidana atau warga binaan. Nah, Ya. Saya jawab narapidana. Narapidana. Karena apa? Karena memang lapas tempat melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Kalau warga binaan itu di pasal 1 ayat 5 kalau nggak salah. Warga binaan itu meliputi narapidana, tahanan, kemudian klien pemasyarakatan. Makanya khusus kalau di lapas tadi Mbak Rina, iya. itu saya jawab narapidana karena yang di lapas itu khusus narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dan anak didik pemasyarakatan pun itu tidak di lapas sebetulnya, tapi di lembaga pembinaan LPKA, lembaga pembinaan khusus anak. Ya, seperti itu. Kalau itu Tuban sendiri di mana itu? Kalau di Tuban sendiri tidak ada kalau khusus anak. Yang ada di Jawa Timur ini hanya 1 di Blitar. Jauh ya. Jadi kalau sini berarti dicampur gitu atau gimana? Dikirim ke sana. Kalau ada narapidana anak di sini, itu pasti putusannya untuk ditempatkan di lapas anak. Dalam artian lembaga pembinaan tadi, bukan lapas, lembaga pembinaan anak. Tapi selama ini memang lapas Tuban sempat ini menerima apa semacam binaan anak gitu atau gimana? Pernah enggak? Anak pernah ada Mas Bibit, namun sesuai dengan putusan pengadilannya itu untuk dibina di LPKA Blitar. Jadi kita langsung Kirim ke sana. eksekusi kirim ke sana. Ya. Kasus apa itu kan? Menarik ya anak nakal itu. Kalau nggak salah kasus 363 kalau nggak salah. Judi. Sudah lama. Bukan ya. Apa dikira? Pembunuhan. Pencurian. Pencurian. Lele cilik-cilik maling. Loh, maling kan orang peduli cilik gede. Lah gede ini tadi opo? Tetap jadi uang Mas Hiro. Bisa sampai jadi pedes. Bahaya. Nah, di sana ini kan banyak apa ya? Artinya orang dari berbagai latar belakang. Betul. Kriminal, kejahatan atau Betul. apapun. Nah, terus kira-kira Pak Kalapas ini melakukan apa semacam edukasi atau pendekatan itu seperti apa? Artinya ada enggak kira-kira salah satu napi yang bandel, yang ini susah diatur kayak gitu? Ada enggak kira-kira? Banyak sekali karena di situ tempatnya berbagai macam orang dalam artian sikap perilakunya beda-beda. Ya. Namun kita pendekatannya secara kekeluargaan. Kita dekati, kita ambil hatinya dalam artian cerita masalahnya apa, kemudian kita kasih solusi. Itu akan lebih meringankan mereka dan untuk berbuat yang sesuatu yang kiranya melanggar tata tertib di lapas itu kemungkinan kecil terjadi. Nah, untuk menjadikan apa ya, napi ini sadar diri terus akhirnya nanti ketika keluar bisa kembali ke masyarakat dengan nama baiknya yang bisa direhabilitasi katakanlah seperti itu. Ada enggak kira-kira program-program di lapas ini untuk bekal ketika nanti si napi ini bisa keluar dari lapas?
Ya, ada. Jadi sesuai dengan temanya kan peran lapas. Lapas tadi sudah terhadap pembinaan. Nah, pembinaan itu di lapas sesuai dengan Permenkumham nomor 35 tahun 2018 itu pembinaan di lapas itu ada 5 kategori. Yang pertama super maximum security, yang kedua maximum security, medium dan minimum. Lapas Tuban sendiri, Mas Bibit dan Mbak Dina, itu sesuai dengan surat edaran atau keputusan Dirjen Pas tahun 2019 dinyatakan sebagai lapas minimum security. Minimum security. Minimum security. Maksudnya apa itu? Minimum security itu pembinaannya adalah untuk membangun atau merubah karakter perilaku dan pribadi. Kemudian memperkenalkan atau mengembangkan keterampilannya sehingga nanti bisa produktif. Seperti itu. Nah, di Lapas Tuban sendiri dalam hal pembinaan ini ada 2, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian itu yang untuk mengubah sikap dan perilaku tadi, kita ada program yang namanya program keagamaan berbasis pondok pesantren. Itu kita laksanakan setiap hari Senin sampai Kamis jam 8:30 sampai 8:30. Tiap hari berarti? Setiap hari Senin sampai Kamis. Pagi itu? Pagi. Itu di situ ada sama kayak di pondok, jadi ada ngaji, pertama fasolatan, kedua Iqra, ketiga Al-Quran, sampai nanti khatam, bahkan sampai kitab kuning. Itu ada pengajarnya. Aku jadi inget dan oleh kocok-kocokku kan ono kok tonggo-tonggo sing kecil ditakonin. Mungkin aku nggak tahu ketok nanti mondok di penjara Mas. Betul. Jadi temenan mondok sekarang berarti di penjara. Jadi mengubah mindset masyarakat yang dulu tadinya namanya lapas itu terlihat angker. Dalam artian angker itu orang masuk pun seperti yang Mas Pipit tadi bilang, takut. Saya juga takut dan takut kesasar nggak bisa keluar. Iya. Nanti ketuker malah. Iya. Takutnya itu. Kita rubah sekarang mindsetnya menjadi semacam kalau masuk itu terasa adem, seperti layaknya pondok pesantren, ayem, tentrem. Kerasan ya, bahaya. Makin betah di dalam lapas ya. Pondok penjara lain. Ya, buktinya kan ada kan, sudah dapat pasal ini kemudian melakukan sudah dapat pasal ini melakukan lagi. Banyak itu. Iya. Namun saat ini kita sudah ada program asimilasi di rumah itu, yang melakukan lagi itu udah nggak dapat tuh. Jadi sudah istilahnya dibatalkan ya. Iya, tidak diterima lagi untuk mendapatkan asimilasi di rumah. Nah, untuk program kemandirian tadi apa aja Pak? Untuk program kemandiriannya kita bekerja sama dengan BLKI, mengadakan diklat di dalam Mbak Dina. Oh, berarti diklat di dalam lapas? Ya, diklat di dalam lapas. Instrukturnya dari BLKI. Kemudian nanti setelah keluar ataupun masih di dalam, hasil diklat tadi mendapatkan sertifikat. Oh, programnya seperti apa aja Pak? Bisa diceritakan mungkin? Kalau programnya itu diklat pertama itu Mebler, kedua pengelasan, ketiga elektro, keempat jasa servis AC, kemudian tata boga, kemudian sablon, dan kemarin itu elektro audio. Berarti tiap kali mendatangkan BLKI berarti langsung sama instruktur plus paketnya gitu. Plus paketnya, betul. Ada nggak dari produk-produk hasil dari napi itu yang dijual misalnya di marketing keluar gitu? Saat ini marketingnya belum sampai keluar, hanya untuk internal saja, dalam artian dipasarkan di dalam. Itu yang laku sekali itu tata boganya. Karena
Cak Sireng juga makan ya. Sudah makan ini. Pulang-pulang aku malah bawa jajan. Iya. Bawa donat. Biasanya orang kunjungan bawa jajan, malah aku jajan. Malah bawa. Biasanya bawain, sekarang dibawain ya. Karena sekarang kan susah. Ke dalam masuk itu bawaan itu kan susah. Iya. Pasti digeledah. Pasti digeledah. Nah itu. Nah kalau dari dalam keluar kan nggak digeledah. Bawa donat masa aneh, bukan bawa granat loh. Asal yang dibawa bukan wajan aja. Wajannya tidak boleh. Nah selain itu pelatihan apa lagi kira-kira yang kemudian terkait dengan pembinaan kemandirian juga kita itu ada program kerjasama juga dengan BKPH Perhutani yang ada di Merak. Ya. Di sana ada namanya Wahana Asimilasi dan Edukasi. Itu di sana ada program penyulingan minyak kayu putih. Kemudian kalau minyak kayu putihnya nggak ada mungkin serai. Terus di sana ada perikanan ikan lele. Kemudian peternakan ayam. Bukan yang dilempar kemarin dan ya? Yang dilempar kemarin Itu lele juga. lele putih. Kalau yang di Merak lele hitam. Lele putih. Beda ya. Bahaya itu. Kalau itu hasilnya apa? Dijual atau gimana itu? Kalau yang ada di Merak itu hasilnya dijual, kemudian diolah kembali dan terjadi peningkatan. Itu suatu kegiatan yang kalau menurut saya bagus karena di samping kita asimilasi dalam artian kerja di sana, itu ada kadang-kadang anak sekolah atau anak PAUD atau anak TK sebelum pandemi waktu itu berkunjung ke sana untuk edukasi, untuk belajar bagaimana caranya istilahnya nanam tanaman, kemudian mengolah yang tadi ayam tadi, kemudian ikan itu. Nah kalau syarat-syarat untuk ini apa asimilasi itu seperti apa napi ini? Kalau syarat untuk asimilasi minimal menjalani setengah masa pidananya Pak Ketua. Mas Budi. Tapi selama ini belum ada ya, kan Lapas Tuban ini kan dengan minimum security, tapi belum ada yang kabur ya. Pernah ada nggak? Alhamdulillah selama saya memimpin di Lapas Tuban ini kurang lebihnya 1 tahun 8 bulan itu tidak ada yang kabur dan tidak ada yang istilahnya niat untuk kabur juga. karena kita tadi kekeluargaan. Terasa adem di dalam. Adem kayak di pondok pesantren kan. Kayak di pondok pesantren. Baik, karena